Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pelayanan publik digital di instansi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiffany Ardita, instansi pemerintah Kabupaten Mempawah, unit kerja di BPKAD Kabupaten Mempawah. Saya dari angkatan 10, kelompok 1. Pelayanan publik digital adalah transformasi layanan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi untuk peningkatan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan kepada masyarakat. Transformasi ini bertujuan untuk membuat layanan publik lebih cepat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berikut merupakan salah satu pelayanan publik digital yang ada di bidang aset BPKAD Kabupaten Mempawah, yaitu SIP BMD atau Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, di mana aplikasi atau sistem berbasis teknologi informasi ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola aset daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Berikutnya analisis isu menggunakan metode pentahelix, metode USG, matriks SWOT, diagram fishbone, dan tabel alternatif penyelesaian. Yang pertama yaitu menggunakan metode pentahelix, di mana isu kontemporer yang dibahas diangkat ada dua, yaitu kapasitas SDM yang belum terampil, sistem informasi pengelolaan barang milik daerah yang belum optimal. Dari sisi kapasitas SDM, aspek government atau pemerintah, yaitu menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan untuk operator SIP BMD di semua OPD. Yang kedua, mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan kapasitas SDM dan pembaruan sistem. Dari sisi akademik, dapat dilakukan pelatihan dan sertifikasi teknik berbasis kurikulum akademik, misalnya kerjasama antara universitas dengan BPKD. Bisnis, yaitu menyediakan pelatihan teknis penggunaan sistem informasi SIP BMD. Yang kedua, mengembangkan sistem yang user-friendly dan adaptif terhadap kapasitas SDM lokal. Yang berikutnya aspek community, yaitu membentuk komunitas belajar digital ASN daerah, mengembangkan komunitas relawan IT lokal untuk membantu pelatihan dasar sistem informasi. Dan terakhir dari aspek media, yaitu membuat konten edukatif seperti video, artikel, podcast mengenai pengelolaan BMD berbasis sistem informasi. Isu yang kedua yaitu sistem pengelolaan yang belum optimal. Dari sisi pemerintah dapat dilakukan penerapan e-government dan good governance di bidang pengelolaan aset. Yang kedua, integrasi sistem aset dengan sistem keuangan dan perencanaan, misalnya SIPD, SIMDA, dan e-planning. Dari sisi akademik, dapat dilakukan yaitu mengembangkan prototipe sistem informasi aset berbasis open source yang bisa diadopsi oleh daerah. Dari sisi bisnis, dapat dilakukan pengadaan sistem informasi aset berbasis cloud, AI atau JIS, yang berikutnya konsultasi audit aset digital secara berkala. Dari aspek community, dapat dilakukan membuka akses informasi publik melalui portal aset daerah, kolaborasi LSM atau komunitas pengawasan anggaran untuk memantau penggunaan aset. Dan terakhir dari aspek media dapat dilakukan publikasi data dan capaian pengelolaan aset secara transparan. Yang kedua, media kampanye digitalisasi aset pemerintah daerah. Selanjutnya menapis isu dengan USG di mana eh, U sendiri yaitu urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu isu tersebut harus dibahas. Yang kedua, seriousness, seberapa serius isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Dari kedua isu yang ada, diperoleh bahwa isu yang memiliki USG tertinggi atau eh, seberapa mendesak isu tersebut yaitu sistem informasi pengelolaan barang milik daerah yang belum optimal dengan total sebesar 14 poin. Berikutnya yaitu matriks SWOT, di mana faktor internal yaitu strength, kekuatan, dan weakness, kelemahan, sedangkan dari faktor eksternal sendiri yaitu opportunity atau peluang dan threats atau ancaman. Dari sisi strength dan opportunity dapat dilakukan integrasi sistem BMD dengan kebijakan nasional satu data Indonesia menggunakan infrastruktur TI yang sudah ada. Yang kedua, kolaborasi dengan akademi atau penyedia IT untuk pengembangan fitur sistem dan pelatihan pengguna. Dari sisi strength dan threats dapat dilakukan
penggunaan sistem yang sudah tersedia untuk meningkatkan kontrol dan keamanan data melalui backup yang terjadwal. Yang kedua, memanfaatkan dukungan regulasi untuk menjaga konsistensi kebijakan meskipun terjadi pergantian pimpinan ataupun pegawai. Dari sisi weakness dan opportunity, dapat dilakukan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk peningkatan infrastruktur teknologi informasi. Yang kedua, membuat SOP serta indikator kinerja sistem informasi aset sesuai standar nasional. Yang ketiga, integrasi sistem aset dengan sistem keuangan dan perencanaan. Dan terakhir, dari sisi weakness dan threats dapat dilakukan pengembangan sistem keamanan berlapis. Yang kedua, penganggaran untuk pemeliharaan sistem dan peningkatan jaringan di seluruh OPD. Dan yang ketiga, tingkatkan kapasitas SDM melalui knowledge sharing internal untuk mengatasi dampak rotasi pegawai. Selanjutnya yaitu Fishbone menggunakan metode 4S yaitu surroundings, system, skills, dan suppliers. Dari sisi surroundings, monif belum rutin dan koordinasi antar OPD belum optimal. Dari sisi skill, adanya sumber daya manusia yang kurang terampil dan kurangnya pelatihan dan pendampingan teknis secara berkala. Sedangkan dari sisi sistem, sistemnya belum terintegrasi dengan sistem keuangan, perencanaan, dan pelaporan daerah, dan belum ada indikator kinerja atau KPI untuk suatu sistem informasi aset. Dan dari sisi supplier, perangkat yang kurang memadai, server yang sering down, dan backup dan keamanan data yang lemah, mengakibatkan sistem informasi pengelolaan barang milik daerah yang belum optimal. Selanjutnya yaitu tabel alternatif penyelesaian dari isu tadi, yaitu sistem informasi pengelolaan barang milik daerah yang belum optimal. Yang pertama, alternatif penyelesaiannya yaitu melakukan pelatihan secara berkala dengan tahapan dari mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan hasil yang diharapkan membangun SDM yang kompeten dan peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah untuk para pihak yang terkait, yaitu operator, pengelola barang, dan pengguna barang. Alternatif kedua yaitu melakukan inventarisasi ulang aset atau verifikasi fisik minimal 1 kali dalam 2 tahun. Tahapannya yang pertama membentuk tim inventarisasi, menyusun rencana kerja, melakukan koordinasi dengan OPD pengguna barang, melakukan pemeriksaan fisik, dan menyusun laporan hasil inventarisasi. Hasil yang diharapkan yaitu tersedianya database aset daerah yang valid dan terbarui, integrasi data aset dengan sistem informasi daerah, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BMD. Para pihak yang terlibat yaitu kepala daerah, pengelola barang, OPD pengguna barang, tim inventarisasi, dan inspektorat daerah. Dan yang terakhir yaitu membuat indikator kinerja atau KPI sistem informasi aset, di mana tahapannya persentase data aset yang terverifikasi, jumlah OPD aktif yang menggunakan sistem, dan ketepatan waktu pelaporan. Hasil yang diharapkan yaitu peningkatan akurasi dan keandalan data aset, efisiensi dan kecepatan proses pengelolaan aset, terjaminnya keamanan dan integritas data, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk para pihak yang terlibat, yaitu kepala daerah, pengelola barang, OPD pengguna barang, dan pengurus barang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pelayanan publik digital di instansi BPKAD Kabupaten Mempawah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.